Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPI Elsade Magelang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat hari yang baru, kasih Tuhan yang baru, yang Tuhan limpahkan dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita juga terus mau memberikan kasih kita, cinta kita lewat menikmati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20 kita akan melihat bersama-sama pada ayat 29 sampai ayat terakhir. Saya akan membacakan kita semua ayat 29 sampai ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Di mana kita membaca firman Tuhan tentang kedua orang buta yang mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang renungan kita, yaitu mempertajam pendengaran. Kita belajar dari kedua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka mengemis, mereka minta karena mereka memiliki kekurangan secara fisik, yaitu mengalami buta secara fisik. Orang yang mengalami buta secara fisik itu lebih berat penderitaannya daripada orang yang mengalami tuli atau tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena orang buta menjadi terbatas dalam segala hal, baik dalam kebersihan tubuhnya dan juga termasuk keselamatan jiwanya, keselamatan tubuhnya. Karena ia tidak dapat melihat apapun. Yang kedua, akan sangat riskan sekali berhadapan dengan bahaya setiap hari di dalam hidupnya. Karena mata itu adalah sumber dari segala kehidupan bagi hidup kita. Dan juga dikatakan dalam firman Tuhan, mata itu adalah pelita tubuh. Di mana mata kita dapat melihat, maka akan baik keadaan tubuh kita. Tetapi tidak demikian dengan kedua orang buta tersebut. Kedua orang buta itu dikatakan sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Dan mereka sedang mengemis, meminta-minta kepada orang yang dapat memberikan mereka sesedekah. Dan di sela orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dikatakan mereka mendengar bahwa ada sosok Anak Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sedang lewat di antara orang-orang banyak yang berkerumun, yang berbondong-bondong sedang mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 orang buta ini dapat mendengar bahwa Yesus sedang lewat di jalan di mana mereka berada, bukan karena melihat, tetapi karena mereka mempertajam pendengaran mereka. Mereka harus memfokuskan indera mereka untuk mengetahui siapa yang lewat. Dan mereka memastikan bahwa Dia adalah Anak Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka langsung juga berteriak dengan suara yang lantang berkata, "Anak Daud." Perkataan Anak Daud adalah perkataan yang memuliakan Tuhan, ya, yang mengatakan bahwa Raja Tuhan adalah anak raja.
Dan dia adalah raja di atas segala raja. Dan orang berkata berhenti berteriak. Mereka menyuruh mereka untuk tenang atau diam. Tetapi mereka tidak berhenti. Dikatakan pada ayat berikutnya. Mereka tetap berseru berkata, anak Daud, sembuhkanlah kami. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus berhenti mendengarkan mereka. Dan ada belas kasihan yang terjadi dari Tuhan Yesus. Dia memandang mereka, dia melayani mereka. Puji Tuhan, hal yang luar biasa dari kedua kehidupan orang buta ini. Mereka memfokuskan pendengaran mereka sehingga mereka dapat mengenal bahwa yang berhadapan dengan mereka, yang lewat dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang buta itu terbatas secara jasmani, secara fisik. Tetapi bagi kita, bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita memiliki fisik yang sempurna. Kita memiliki mata yang dapat melihat berbagai keindahan alam, tulisan, gambar-gambar yang indah. Kita juga memiliki tangan dan kaki, mata untuk melihat semua yang ada. Dan kita dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita memiliki fisik yang kuat, fisik yang sempurna. Ketika kita memiliki mata yang sempurna, ketika kita sedang beribadah ataupun kita berada di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara, kita tidak memiliki kekurangan seperti orang buta yang tidak dapat melihat tulisan. Kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena kita dapat melihat tulisan-tulisan dari lagu-lagu. Ketika kita beribadah di gedung gereja, ada tayangan melalui LCD yang menjamu kita, yang memberikan, menyajikan kita kata-kata pujian. Kita hanya melihat, kita membaca dan kita dapat memuji Tuhan. Di rumah-rumah kita dapat mengakses melalui handphone kita masing-masing. Ada banyak sajian, tulisan, lagu-lagu, dan kita dapat memuji Tuhan karena kita dapat melihat segala sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kita. Dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita punya mata untuk membaca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Selagi firman Tuhan kita dapat nikmati, selagi masih ada waktu untuk kita membaca, melihat, menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan ada masanya, ada waktunya firman Tuhan itu diangkat. Dan ketika waktu itu berakhir, ketika kita belum sempat menyimpan firman Tuhan sebanyak mungkin di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan ketika masa itu, waktu itu telah datang tiba dan firman Tuhan itu diangkat, maka kita tidak memiliki perbekalan rohani lagi. Kita belum menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Oleh karena itu, Tuhan menganugerahkan saya, Bapak Ibu Saudara, mata yang sehat. Mari kita pergunakan mata kita untuk membaca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Dengan mata kita, sangat mudah bagi kita untuk mempertajam pendengaran kita, kepekaan kita terhadap kehadiran Tuhan dalam segenap langkah hidup kita. Karena kita dapat melihat, kita dapat merasakan, kita dapat merenungkan apa yang dapat kita lihat. Baik melalui firman Tuhan yang dapat kita baca hari-hari di dalam hidup kita. Dan melalui firman Tuhan, pujian penyembahan kita akan semakin terlebih lagi, terlatih untuk mempertajam pendengaran kita, mendengar suara Tuhan, merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita yang diberkati oleh Tuhan dengan mata jasmani yang sehat, kita mempergunakan mata kita. Dan ketika kita diberikan yang baik oleh Tuhan, kita pun tidak lupa untuk mempertajam pendengaran kita, merasakan kehadiran Tuhan, menghormati kehadirannya, dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan ketika orang buta itu memohonkan, memanggil Yesus, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang hendak ia dapat perbuat untuk mereka. Dan Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan peduli kepada orang yang lemah. Kedua orang buta itu adalah orang yang membutuhkan perhatian, adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan
memandang dan memperhatikan orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tergolong orang yang lemah. Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dengan mata yang tidak tertutup, mata yang tidak terbatas secara fisik. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Agungkan Dia melalui kehidupan kita. Dan dikatakan kedua orang buta itu diubahkan kehidupan mereka. Bukan hanya diberikan kesembuhan secara fisik oleh Tuhan, tetapi mereka juga diubahkan, diangkat derajat mereka. Yang tadinya mungkin tidak terpandang, hanya orang yang duduk minta-minta di pinggir jalan. Tetapi ketika mereka berseru dengan kekurangan fisik mereka kepada Tuhan Yesus, mereka diberikan kesembuhan dan mereka diubahkan derajat mereka menjadi pengikut Tuhan. Di ayat terakhir dikatakan mereka disembuhkan dan mereka mengikut Dia. Mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Jadikan hidup kita menjadi saksi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati dan memakai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Haleluya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembali kami mengingat dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau menciptakan kami, Engkau memberkati hidup kami dengan sempurna. Tuhan, kami mau lebih lagi mempergunakan hidup kami ini untuk bersyukur dengan menikmati firman-Mu, menikmati setiap pujian penyembahan kami. Karena kami memiliki mata yang sehat dan kami dengan mudah dapat mendekatkan diri kami dengan Engkau, karena Engkau Tuhan yang selalu memandang kami, Engkau yang senantiasa mengasihi orang-orang yang lemah, dan Engkau Tuhan yang siap untuk menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Keluarga GPD El Shaddai Magelang bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, sebab oleh Dia keluarga GPD El Shaddai Magelang telah menerima perdamaian. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.